Nah, kalau ini lebih hebat lagi nih. Nah, ini 70 jam. 70 jam power reserve. Revival heritage gitu, revival historical model. Halo guys, welcome back di channel Timeology. Bersama saya lagi, Fandi. Dan di kesempatan kali ini, kita mau bahas atau review 3 jam alternatif untuk diving watch selain Rolex Submariner. Kenapa diving watch? Karena diving watch itu adalah salah satu tipe jam favorit saya. Dan juga ini salah satu tipe paling favorit di para luxury watch enthusiast. Selain untuk flexing, maksudnya diving ya. Tipe ini bisa digunakan sehari-hari. Atau bisa disebut daily beater ya. Karena versatility-nya, karena fungsinya yang nggak neko-neko. Dan ketahanan airnya ya, yang kalau misalnya mau dipakai wudhu, mau dipakai berenang, mau dipakai mandi pun ya bisa dipakai dengan nyaman lah ya. Dan yang paling penting juga simpel penggunaannya, karena biasanya no date atau date doang gitu ya. Jadi bacanya juga gampang, nggak pusing lah makainya. Jadi ini favorit banget. Nah, dive watch yang paling ikonik menurut saya sih adalah Rolex Submariner. Nah, ini saya pakai nih, Rolex Submariner. Nah, tapi kan kalau Rolex kita ngomong ya, itu tuh price range-nya tuh udah bisa ngomong north of 100 lah kalau untuk sports watch ya. Jadi kan kadang-kadang sayang ya untuk dipakai sebagai daily beater. Makanya di sini saya ingin bahas alternatif lain yang price range-nya sedikit di bawah, tapi nggak kalah bagusnya dibandingkan dengan Rolex. Sebelum saya dive into jam-jam yang saya bawa hari ini, kita harus tahu dulu nih, gimana jam itu dikategorikan sebagai dive watch ya. Biasanya dive watch itu harus mempunyai depth rating di atas 100 meter atau 330 feet. Ya, obviously lah, karena harus ngedive ya. Ini bukan snorkeling doang. Nah, habis itu, dia juga harus punya unidirectional bezel dengan minute marker, ya biasa 10, 20 per 10 menit lah. Ada juga yang per 15 sih. Unidirectional bezel itu digunain untuk sewaktu orang mau naik ke atas dan mereka adjust pressure-nya gitu. Jadi mereka harus di time ya. Nah, selain daripada itu juga biasanya material yang dipakai itu harus water capable ya. Jadi seperti metal ya, bisa di gold atau steel atau enggak kombinasi ya. Atau enggak bracelet rubber, atau braceletnya pun bisa juga yang seperti NATO ya, yang fabric gitu. Nah, itu tergantung preference masing-masing gitu. Jadi kalau kulit tuh ya bisa, tapi nggak rekomendasi lah ya. Nah, dia juga dialnya atau hour markernya dan handnya biasanya harus ada luminosity gitu. Jadi pas mereka underwater itu tetap nyala gitu loh, tetap luminescence. Dan semuanya juga harus ada ISO 6245 certification. Nah, contoh yang saya bawa hari ini ya, contoh alternatif dive watch yang saya bawa hari ini adalah satu dari Omega, satu dari Breitling, satu dari Tudor. Ya, ini Omega yang saya bawa hari ini adalah Omega Seamaster 300 meter 42 mili, ref 210 22 42 20 03 002. Kalau Omega emang refnya panjang ya. Ini juga historinya nggak kalah ya dengan Rolex ya, Rolex Submariner ya, Seamaster. Nah, untuk yang tipe kali ini yang saya bawa ini ukuran 42. Nah, kebetulan contoh yang ini adalah kombinasi rose gold, bezel rose gold, crown rose gold, case stainless steel dengan blue rubber bracelet with tank buckle. Nah, kalau Omega dia punya case back itu selalu ya, yang untuk model baruan ya, selalu sapphire case back, jadi kelihatan movementnya ya. Ini menggunakan movement coaxial 8800, udah in-house ya. Nah, ini pertama kali rilis 2018 nih. Ya, ini kalau dipakai di tangan nih. Nih kalau dibandingin sama Submariner nih. Ini jam kesayangan gue nih. Dikat aja ya ngomong jam kesayangan ya. Nah, kalau Submariner kan tadi ukurannya 40 ya. Kalau ini ukurannya 42. Nah, just FYI, ini comes di stainless steel bracelet juga ya. Nah, cuman contoh yang kita ada kali ini di rubber bracelet ya. Nah, wah ini dipakai enak nih. Ini kan tadi 42 dimensinya ya, thickness-nya dia 13,6.
Nah, kalau di rubber bracelet, weight-nya tuh 115 gram. Jadi nyaman banget, ringan. Kalau di bracelet, harus find out more ya, pasti lebih berat lah. Cuman saya rasa nggak akan beda jauh ya. Nah, ini kalau dipakai begini, 42 pun nggak kelihatan kegedean nih. Di tangan saya sekitar 18,5 ya, circumference-nya. Nggak kelihatan kegedean, nggak kelihatan over the top juga. Jadi di warna biru juga legible ya. Dia dialnya, hour markernya tuh gede-gede gitu, kayak maxi gitu. Wah, jadi enak banget dilihatnya juga. Nah, yang berikutnya yang saya bawa tuh adalah Breitling Super Ocean. Ya, ini ukuran 42 juga. Ya, ini comes di 42 sama di 44 juga. Oh, kalau Omega yang tadi di 42 ada, 43 ada, 43 lebih lah, 43,5 ya. Nah itu, tapi yang di 43an itu masih semuanya belum ada yang metal bracelet ya. Kalau mau metal bracelet di 42 dan 41 pun ada ya, cuman kayaknya udah discontinued yang 41. Nah kalau Breitling ini 42 comes on a steel bracelet juga ya, double lock nih, double lock ya, jadi safety ya. Nah ini juga ada contoh di rubber bracelet ada, kalau mau di NATO juga kalau nggak salah ada ini ya. Nah kalau di tangan ya, bentar, kalau di tangan ini juga nyaman sih, fitnya enak ya, udah biasa lah Breitling, Omega, Tudor mereka bikin sports watch ya, jadi secara fit juga bagus ya, nggak oversize banget. Nah terus ini beratnya di 180 gram, sedikit lebih berat ya dibanding ya yang tadi yang Omega di rubber ya, cuman nggak terasa bagaimana juga. Nah ini sedikit lebih tipis di 13,5 mm. Nah ini ada date-nya juga. Nah yang Omega tadi juga ada date-nya. Nah kalau yang Tudor ini Black Bay 58 ya, ref 79030N. Nah ini diameternya 39 mm, sedikit lebih kecil. Tapi walaupun lebih kecil, jangan salah, kalau saya sih suka ya yang ukuran segini. Nggak berasa kekecilan juga nggak berasa gimana ya, kalah legible-nya ya walaupun kecil ya. Diameter 39, ketebalan 13,3. Lebih tipis sedikit, berat di 145 gram, sedikit lebih enteng. Nah, mereka semua ya punya depth ratingnya beda-beda. Kalau Tudor ini di 200 meter. Dia di antara semuanya depth ratingnya paling rendah ya. Nah, yang berikutnya adalah si Omega ini. Dia di 300 meter. Nah, yang paling dalam di Breitling ini 500 meter depth ratingnya. Nah dari antara semuanya, nah ini Omega in-house movement, Tudor ini pun juga in-house movement. Hanya Breitlingnya dia masih pakai Breitling 17 movementnya, tapi itu modified ETA lah. ETA berapa ya? Oh ETA 2824. Nah ya wajar lah ya, dia nggak in-house karena di antara tiga ini yang paling ekonomis lah bisa dibilang. Cuman kualitasnya nggak kalah ya. Kadang-kadang orang merasa in-house tuh superior, kadang-kadang nggak juga. Apalagi kalau brand-brand yang baru develop gitu ya, in-house movement, kadang-kadang sering sih dengar banyak cerita, malah suka ada problemnya sedikit-sedikit gitu loh. Ya biasa sih plus minus lah ya. Kalau in-house rata-rata mereka berani kasih garansi lebih panjang karena bikinan sendiri, terus mereka lebih yakin kali ya. Cuman kalau problem kadang-kadang ada aja. Kalau in-house, kalau movementnya kayak ETA gitu-gitu, enaknya apa? Kalau ada masalah gitu ya, udah out of warranty, dibawa ke service jam manapun masih oke gitu loh. Karena mereka masih capable gitu. Kalau udah in-house susah kalau brand lain gitu. Dibawa ke service center di luar brand itu susah biasanya. Nah, kita bahas fungsi masing-masing ya. Tadi depth ratingnya udah ya. Nah, di antara semua ini,
semuanya ada date window ya, kecuali si Tudornya no date nih. Kenapa? Karena apalagi yang 58 ini ya, dia tuh speak banget ke historinya ya. Dia sengaja bikin model ini, kan Tudor Black Bay ini kan ada yang 41 juga ya. Nah yang 58 ini pertama kali keluar 2018. Nah ini mereka sengaja bikin nih untuk heritage, untuk bikin versi baru dari model Black Bay yang lama gitu. Jadi makanya riveted bracelet, terus habis itu nggak ada crown guard. Nah ini juga kacanya juga yang nonjol nih kayak Mika gitu. Nah di ini semua mereka juga karena dive watch ya, mereka double lock untuk buckle-nya. Double lock tuh maksudnya ini sekali lock ya, ini sekali lagi lock. Ada 2 double lock. Ini di Breitling-nya, ini juga di Tudor-nya. Double lock. Nah, tapi kalau yang di Omega ini, di bracelet-nya, mereka tuh single lock. Mereka tuh pakai pencetan kebuka gitu. Nah, nggak tahu nih kenapa Omega nggak pernah, so far kayaknya belum pernah lihat yang double lock ya. Nah tapi walaupun ya nggak tahu lah bisa dibilang minus atau enggak ya, cuman walaupun double lock nggak ada di Omega itu, nah di antara 3 gem ini yang ada dive extensionnya cuman di Omega aja ya. Di Tudor dan di Breitling dua-duanya nggak ada dive extensionnya di claspnya, di buckle-nya. Ini nggak bisa di dive extension, maksudnya mekanisme untuk memperbesar gitu ya ininya kalau lagi pakai dive suit. Nah ini minusnya di situ aja nih ya, obviously lah karena price range-nya juga ya. Di Tudor juga nggak ada nih. Ya nggak ada dive extension-nya. Nah Omega kalau yang di bracelet ada dive extension-nya. Kalau yang di karet mah nggak usah lah, bisa di adjust gitu ya kan. Nah kalau dive extension tuh kalau contoh pakai Rolex-nya ya, maksudnya ini nih dive extension-nya. Ini kan begini ya udah ukurannya ya. Nah kita bisa perpanjang lagi nih. Nah begini. Nah ini namanya dive extension. Sekarang kita bahas movementnya ya. Tadi sempat saya sebut kalau yang ini dia koaksial 8800 in-house movement. Nah kalau Tudor dia juga in-house movement, MT5402. Ini in-house juga nih by Tudor. Nah kalau yang Breitling itu ya tadi Breitling 17 dia modified ETA. Nah kalau ini power reserve-nya dia udah 55 jam double barrel. 55 jam ya, 1 hari, udah lebih dari 2 hari lah, lebih dari 2 hari. Nah kalau ini lebih hebat lagi nih, nah ini 70 jam power reserve-nya. Jadi kalau diisi full ya 70 jam nggak akan mati. Nah kalau yang ini, nah ini yang paling biasa lah, dia di 36 jam, masih di bawah 40 jam ya. Biasa rata-rata power reserve jam otomatis kan 42 jam ya. Nah, ini masih di bawah 40 jam. Nah, walaupun ini ya various price range, tapi tetap ya setiap jam ini tuh menurut saya ada kelebihan masing-masing. Nah, dengan kalau dari Breitling ini ya, menurut saya di antara semuanya ya, bezel-nya tuh paling operate-nya tuh paling enak gitu loh. Karena dia geriginya tuh agak dalam ya. Jadi tuh jepitannya, gripnya tuh enak banget kalau mau muterin bezelnya. Nih. Suara tuh juga enak ya garingnya. Kalau yang lain tuh masih bisa copot-copot tuh, masih bisa nyelip-nyelip gitu loh. Nah, kalau dari si Tudor ini, nah ini mungkin lebih subjektif ya. Ini modelnya tuh mereka karena dia revival heritage gitu, revival historical model. Jadi vintage look-nya tuh kan ngikutin banget ya. Nah, sedangkan kalau saya tuh suka banget ya model vintage ya. Ini ukur 39 juga. Terus riveted bracelet gitu loh. Nah, belum lagi style kacanya tuh yang kayak Mika gitu, yang nonjol. Nah, ini bener-bener vintage outlook-nya dapet banget gitu. Jadi ya kalau ngomongin desain di antara 3 ini ya saya paling suka ini gitu. Nah kalau yang Omega ini sendiri
ya sesuai lah, di antara tiga ini price range dia paling tinggi ya. Biasa kalau price range-nya udah lebih tinggi, biasa detailnya lebih mantep. Kalau kita lihat dialnya, kalau dua ini kan polos banget ya. Kalau ini lihat deh, ada wave ini apa namanya, ada grafiran wave-nya, detailnya tuh exquisite banget gitu loh. Nggak bisa didapat di price range yang di bawahnya dia. Kalau mau ngeliat ini, bisa ngeliat ini berhari-hari juga nggak bosan-bosan sih, jujur aja. Nah, pastilah ada plus and minus ya semuanya ya. Kalau kalian sendiri, di antara tiga pilihan ini, paling suka yang mana? Coba komen di kolom komentar di bawah, tulis kenapa dan mengapa. Nah, untuk kalian-kalian semua yang hobi jam, yang antusias dengan jam, pingin tahu seputar jam mewah, bisa subscribe di channel kita, di like, di komen, dan di share ke teman-teman juga, biar channelnya makin rame ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Thank you untuk semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.